Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel aku, Gerilia Galeri, gudangnya tutorial menjahit. Nah, di video kali ini aku mau bagiin tutorial membuat blus ya teman-teman, ataupun baju atasan yang di bagian tangannya itu nanti akan ada dua layer. Yang satu belahan di bagian atasnya, dan yang kedua sama seperti baju kemeja biasa ya teman-teman. Di bagian samping nanti akan ada tempelan yang membuat tambahan lebih kece. Yuk tonton tutorialnya sampai selesai ya teman-teman. Jadi sebelum mulai menjahit, siapkan peralatan terlebih dahulu seperti yang udah aku kasih gambarannya ya teman-teman. Aku siapkan dua bahan kain. Yang pertama, bahannya tetap sama ya teman-teman, warnanya aja yang beda, warna putih sama warna biru. Nah, untuk warna putih itu aku siapkan 2 yard karena aku belinya online dan itu belinya per yard, jadi aku siapkan 2 yard, sedangkan yang biru 1 yard. Selain itu siapkan juga kapur, gunting, meter, dan juga roll ya teman-teman. Dan ukuran, nah ukuran yang aku gunakan ini adalah ukuran yang aku pakai ya teman-teman. Jika udah disimak ukurannya ya teman-teman, langkah selanjutnya lipat 2 kain dengan ukuran 1/4 lingkar panggul ditambah kampuhnya 2 cm. Garis 1 cm dari atas. Dari tanda turun ke bagian bawah sepanjang panjang baju 60 cm, tandai lalu digaris, jangan lupa tambah kampuhnya 2 atau 3 cm. Masih di garis pertama, turun ke bawah untuk turun bahunya 3,5 cm, tandai dari pinggir sampai ke bagian tengah. Kali ini masih di garis pertama, mulai dari pinggir masuk ke dalam 8,5 cm, menurun 9 cm, kemudian hubungkan kedua garis. Di garis kedua masuk ke dalam 19 cm atau setengah lebar bahu, tandai lalu hubungkan ke bagian pinggir leher. Dari ujung bahu turun ke bawah 19 cm atau sama dengan setengah lebar bahu, di tanda yang sama masuk ke dalam 25 cm atau 1/4 lingkar badan. Lalu hubungkan kedua tanda menggunakan roll siku seperti ini ya. Dari pinggir leher turun ke bawah panjang punggung 38 cm, tandai. Nah, di bagian tanda masukkan ke dalam yaitu 1/4 lingkar badan dikurangi 1 cm. Di garis terakhir tinggal masuk ke dalam 1/4 lingkar panggul ditambah 1 cm, tandai. Lalu hubungkan tanda yang udah dibuat ya teman-teman menggunakan roll body seperti ini. Untuk di bagian samping, karena aku mau buat modelnya sedikit oval ya teman-teman, jadi naikkan 8 cm, tandai. Lalu tinggal lukis aja ke bagian tengah seperti ini, atau bisa gunakan roll juga ya teman-teman. Terakhir, gunting sesuai dengan pola, jangan lupa kasih kampuh ya teman-teman. Bagian samping 2 cm, dan untuk di bagian bahu 1,5 cm. Lipat 2 kembali sisa kain yang ada, lalu tempelkan pola badan bagian depan di atas kain yang udah dilipat. Buat garis lurus sama dengan bahu bagian depan ya, di bagian lehernya ya teman-teman, seperti ini. Turun 2 cm, tandai lalu hubungkan ke bagian pinggir leher. Di garis kedua masuk ke dalam 20 cm, tandai lalu hubungkan ke bagian badan. Untuk di bagian bawah, panjang baju ditambah 10 cm ya teman-teman, pas di bagian tengahnya. Dan untuk di bagian sampingnya tetap sama dengan ukuran bagian depan. Lalu gunting aja sesuai dengan pola yang udah ada. Nah, selanjutnya lipat lagi 2 kain ya teman-teman, lipat 2 kain maksudnya gitu. Nah, lanjut tempelkan pola badan bagian depan. Lalu untuk posisi di bagian bawah kita samakan dengan bagian pendeknya ini ya teman-teman, jadi diluruskan. Nah, seperti ini.
Tandai ataupun di garis ya teman-teman, suka-suka aja, yang penting ada tandanya. Lalu kita buat garis lurus untuk bagian samping ataupun lebar ke sampingnya, itu samakan aja dengan ukuran dari kerung ketiaknya ini. Biar dia sama dari atas sampai bawah, itu kita ukur, lalu kita tandai dan disamakan ya. Lipat lagi kain ya teman-teman. Kali ini untuk di pola bagian belakangnya. Nah, tempelkan pola bagian depan. Ukurannya sama ya teman-teman. Yang membedakan untuk di bagian lehernya saja. Lipat dua lagi ya teman-teman kainnya seperti ini. Garis 1 cm dari atas. Dari tanda turun ke bawah 55 cm itu udah termasuk dari kampuh ya teman-teman. Di bagian pinggir tandai 1 cm dari atas sampai bawah ataupun dari bawah sampai atas. Masuk ke bagian dalam 18 cm ditandai. Lalu tambah lagi ya teman-teman ke bagian bawah 8 cm. Kemudian hubungkan ke bagian pinggir ataupun garis di bagian pinggir ya teman-teman seperti ini. Dari bagian atas turun ke bagian bawah 12 cm itu untuk tinggi puncaknya, masuk ke bagian dalam 19 cm. Kemudian hubungkan ke bagian atas. Lalu buat garis kerung lengannya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya hubungkan bagian samping ya teman-teman, mulai dari atas sampai ke bagian bawah. Jika udah tinggal gunting aja sesuai dengan pola. Jangan lupa ya teman-teman kasih kampuhnya. Untuk kain berwarna biru atau pola tangan di bagian dalam itu sama seperti pola tangan biasa ya teman-teman, seperti tangan kemeja ataupun blus yang ada ban tangannya ya. Jadi untuk tutorial pemotongan pola bagian tangan aku skip aja ya teman-teman, biar durasinya nggak terlalu kepanjangan. Berhubung udah dipotong pola bagian depan, belakang, dan juga tangan udah, kita masuk mulai menjahit ya teman-teman. Nah, langkah pertama obras untuk luaran baju terlebih dahulu ini ya teman-teman, bagian pinggir dan bagian bawah. Lalu jahit di bagian pinggir, kanan, kiri, dan bagian bawah 1 cm ke bagian dalam. Siapkan pola depan atau belakang ya teman-teman. Ini aku gunakan pola bagian belakang, lalu tempelkan bagian luaran kainnya seperti ini. Nah, dijahit mulai dari bagian bahu ke bagian leher, lalu ke bagian bahu sebelahnya ya teman-teman. Dengan ukuran jahitannya cukup setengah sentimeter aja ya teman-teman. Badan bagian belakang yang udah dijahit sekarang lipat dua ya teman-teman dan samakan ukurannya. Lalu kita gunting bagian tengahnya ini untuk pembuatan tali ya teman-teman, agar ketika dipakai gampang dimasukkan di bagian kepala. Nah, untuk panjang belahannya ini cukup 5 cm saja. Selain itu siapkan juga kain, lalu tempelkan pola bagian belakang dan potong sesuai dengan bentuk pola dengan panjang ke bagian bawah 10 cm. Untuk bagian lebarnya itu cukup 6 cm saja. Lakukan seperti ini ya teman-teman. Untuk alasnya juga kita potong ya teman-teman, dan ukuran panjang potongannya harus sama persis dengan ukuran potongan yang ada di kain. Jika udah, kita tempelkan di bagian luar ya teman-teman, alias di bagian cantik kain seperti ini. Nah, harus sama ya. Sebelum disatukan pelapisnya, jangan lupa siapkan tali sengklit terlebih dahulu ataupun karet seperti aku ini ya teman-teman, aku gunakan karet. Nah, cara pemasangan karetnya ya teman-teman, untuk bagian cantiknya ini kita arahkan ke bagian dalam seperti ini, kita taruhnya seperti ini ya teman-teman, perhatikan caranya. Lalu tinggal dijahit seperti bentuk pola belahannya ya teman-teman, tinggal ngikuti arus aja.
Jangan lupa untuk di bagian pinggirnya dijahit stick ya. Tempelkan pola bagian belakang di atas pola badan bagian depan, lalu jahit bagian bahu, samping kiri, samping kanan. Bagian tangan udah aku jahit ya teman-teman. Untuk pola serta cara menjahitnya sama seperti menjahit tangan kemeja biasa. Jadi kita skip aja dan sisihkan terlebih dahulu. Ambil untuk luaran dari bagian tangan ini ya teman-teman. Untuk bagian tangan bagian ini ya teman-teman itu 2 lembar karena udah kita potong bagian tengah. Jadi sebelum kita jahit obras terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, lalu kita jahit mulai dari bagian atas itu ukurannya 15 cm. Di bagian akhir jangan lupa dikunci ya teman-teman. Nah, untuk bagian belahannya ini sekarang kita lipat ke bagian dalam lalu di stick kecil aja ya teman-teman di bagian pinggirnya. Untuk samping kiri dan samping kanannya sama-sama di stick seperti ini ya. Menjelang di ujung ukurannya 5 cm lalu ditandai. Nah sticknya itu sampai ukuran tanda yang kita buat ya teman-teman, alias 5 cm dari bagian bawah. Dan untuk di bagian sisi sebelah juga sama ya teman-teman, dilipat ke bagian dalam. Kemudian sisa 5 cm di bagian bawah juga dijahit, ukurannya sama dengan bagian atas yaitu 1 cm ya teman-teman. Jahit di bagian samping sesuai dengan pola ataupun tanda mulai dari atas sampai ke bagian bawah. Di ujung tangan dijahit ukurannya 1 cm sekeliling. Ini hasilnya setelah dijahit, balikan ke bagian luar, lalu masukkan bagian tangan ya teman-teman, tangan yang udah dijahit ataupun tangan yang udah ada bannya ini ke bagian dalam. Samakan bagian pinggirnya sama-sama pinggir ya teman-teman. Biar dia nggak bergeser ya teman-teman ketika disatukan ke bagian badan, jadi kita jahit sekeliling terlebih dahulu seperti ini ya. Masukkan tangan ke bagian badan ya teman-teman, seperti ini. Bagian cantik kita samakan dengan bagian cantik, lalu tinggal dijahit sekeliling. Nah jika teman-teman ragu untuk cara menjahitnya biar nggak bergeser, bisa kita gunakan jarum terlebih dahulu baru kita jahit ya teman-teman. Agar hasil akhirnya rapi dan tidak ada kerutan di kerong lengan ya teman-teman, maka posisikan bagian tangan berada di bagian bawah, sedangkan bagian badan berada di bagian atas. Terakhir, siapkan kain dengan panjang sepanjang lingkar leher. Untuk lebarnya cukup 3 cm aja. Lalu tinggal dijahit aja seperti ini ya teman-teman. Setelah dijahit bagian tangan, siapkan kain biru yang sama dengan bagian tangan ya teman-teman. Ini kainnya kain petak aja, kain biasa, tapi bagian pinggirnya kita jahit terlebih dahulu ya. Dengan ukuran untuk panjang ke bagian bawah itu 15 cm, untuk lebarnya 20 cm. Lipat 2 kain biru seperti ini. Dari ujung ketiak itu diukur turun ke bagian bawah 8 cm, ditandai. Tandai di bagian bawah dan bagian belakang juga ya teman-teman dengan ukuran yang sama. Lalu jahit bagian depan dan bagian belakang seperti ini ya teman-teman. Selesai. Nah ini
hasilnya ya teman-teman. Setelah perjuangan panjang mulai dari motong, jahit, dan tempel-tempel ya teman-teman, ini hasil akhirnya. Oke, sekian dulu tutorial kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka, jangan lupa dipraktekkan ya. Sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.